Syarh Aqidatul Awam. Qala al-musannif wa ta'ala Allah bi kulli hayatihi lan qala الثالث البقاء وهو عدم الانقضاء لوجوده تعالى أي إنه تعالى دائم الوجود من غير غاية وباق إلى غير نهاية. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن آية 27. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Jadi dalam pembahasan kali ini sampai kita kepada syarah daripada kitab Jal Afham, sifat yang ketiga daripada 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib untuk kita ketahui. Itu apa? Al-baqa'u, sifat baqa. Apa arti baqa? Kalau bahasa kita baqa yaitu adalah kekal, kada binasa, kada hancur. Karena Allah kidam sedia, orang yang kidam wajib bersifat baqa, wajib bersifat kekal. Wahwa dan bermulanya baqa adamul inqidha'i wal wujudihi ta'ala, ketiadaan berakhir bagi adanya Allah Ta'ala. Jadi adanya Allah Ta'ala tidak akan berakhir, tidak akan disudahi oleh kebinasaan. Jadi Allah bersifat kekal, bersifat abadi. Dia Allah zat yang maha ada dan akan selalu ada tanpa kesudahan. Ai innahu ta'ala, yaitu sesungguhnya ya Allah Ta'ala daimul wujudi, terus menerus adanya, min ghairi ghayatin, dengan tanpa batas, wa baqin ila ghairi hayatin, dan kekal sampai kepada ketiadaan akhir, tidak ada kesudahan. Ketika semua makhluk akan binasa, yang maha kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ujar ulama, kalau kita membaca ayat ini kan dua ayat, cuman membacanya ini diterusakan kullu man 'alaiha fan, disambung kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sayugianya jangan bagiannya di ketika kullu man 'alaiha fan, disambung wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang yang ada di atasnya, di atas muka bumi akan binasa. Berataan makhluk Allah Ta'ala termasuk kuruna pun akan binasa. Jadi apapun yang ada di atas bumi ini, kayak apa aja hebatnya, kayak apa aja jagonya, pasti mati. Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan aja mati. Fir'aun yang kada pernah gering, kada pernah salismaan, kada pernah karena corona, mati juga. Itu Fir'aun. Qarun yang sugih kaya raya, mati. Jadi semua siapa yang ada di atas bumi pasti mati. Makanya pian amunya misalnya umpama alih ada orang hendak ambil bakalahi, tantang beparak pas ini pian mati tupang tuh. Ada mati weh ini kaina. Masalah tadahulu kita atau tadahulu sidin, wallahu alam. Pokoknya kullu man 'alaiha fan, setiap siapapun yang di atasnya, di atas muka bumi, fanin, fana, binasa. Nah, jadi cap kita makhluk adalah fana, dan cap Allah Ta'ala baqa, kekal abadi. Itu sifat wajib bagi Allah yang harus dan wajib untuk kita ketahui. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal wajah Tuhan engkau. Maksudnya bukan wajah Allah Ta'ala berisi wajah kayak kita. Nah, itu kalau orang belajar ilmu balaghah, apa? Itlaqul juz'i wa iradatul qul. Dan disebut sebagian dikehendaki keseluruhan. Contohnya apa? Ulun menarik tali jukung, palinya hajakah dipacul, ditarik sepanjang jalan, jukungnya kada. Artinya menarik tali jukung lawan jukung-jukungnya juga ditarik. Nah, itu menyebut sebagian dikehendaki keseluruhan.
Jadi setiap yang di muka bumi pasti binasa, yang kekal hanya zat Tuhan engkau Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kebesaran dan memiliki kemuliaan. Allah zat yang maha memiliki kebesaran dan memiliki kemuliaan. Orang nang wajib kita taati, jangan dimaksiati. Orang nang wajib kita sembah, jangan menyembah selainnya. Allah orang yang wajib kita takuti. Jangan sampai melebihi jangan sampai takut kita kepada Allah dikalahkan oleh takutannya kita lawan corona. Jangan sampai, walaupun kita tetap waspada, hati-hati, cuman tetap kita hanya takut kepada Allah, zat yang maha mengatur segala-galanya. Tunduk dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu ilaihi turja'un. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, artinya zatnya Allah atau kerajaannya Allah ta'ala. Lahul hukmu ilaihi turja'un, bagi Allah lah hukum keputusan dan hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Kita berataan akan kembali kepada Allah. Makanya ketika ada orang meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita pun berataan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah hanya Allah yang kekal. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu pasti binasa. Illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Ada lagi mengartikan kullu syai'in halikun, setiap sesuatu akan binasa, illa wajhah, kecuali nang dikehendaki zatnya Allah ta'ala. Kita bisa harta benda kita bisa binasa. Tapi ketika harta benda kita kehendaki di jalan Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala, kita infakkan, umpamanya kita belanjakan untuk apa? Pembangunan Majelis Ta'lim Al-Husna, kita mati, pahala yang kita infakkan tadi kekal di sisi Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang karena Allah akan kekal dan abadi. Makana lillah dama wastamar, sesuatu yang karena Allah akan terus menerus, akan dawam, akan kekal. Wa makan lil ghairi la inqata, sesuatu yang bukan karena Allah akan terputus. Kita rancak membaca manaqib para aulia, manaqib kaum salihin. Tuh sidinnya sudah meninggal, sidinnya sudah wafat, cuman amal kebaikan sidin dikenang orang karena apa? Karena mereka melakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-Insan Allah berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberi makanan atas cintanya mereka kepada makanan, ala hubbi miskinan, kepada orang miskin, wa yatim, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan. Itu kalau kita telusuri asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu apa? Ketika disebutkan Sayyidina Hasan Garing Banazar, kalaunya ampih garing puasaan. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain puasa berempat. Pacang pembukaan ada sudah wadai roti 4 biji. 4 biji roti. Hari ini puasa. Puasa kada lawas datang orang siapa? Meminta-minta. Orang miskin, ulun sudah beberapa hari kada makan, tolong beri ulun nih hadiah 4 biji, maka puasa panjang pembukaan. Orang puasa ini parut lapar, nengaran lapar itu napa aja dilihat kita hendak taros, apalagi panjang pembukaan kada ada lagi yang lain. Pian puasa leh, napa aja orang bajul kindul di kiau, gembung di kiau, bajul hatap di kiau. Jangan apa mau hatap, kira ku ade je. Hatap padahal namanya parut lapar. Jadi dalam keadaan lapar tersebut, dalam keadaan puasa, ada orang meminta-minta, wadah 4 biji, pajang pembukaan, gak ada lagi yang lain. Kayak apa nih leh? Oh jar Sayyidina Ali, ayo jatahku barang biar aku omongnya berbuka puasa kada makan, nang panting bini makan, anak makan, diberi sebiji. Kada lawas datang pulang, anak yatim. Tolong ulun beberapa hari kada makan, abah meninggal, mama kawin biasa. Ulun gadi digedoh misalnya, beri pulang kayak apa ini? Wadi 3 biji, ujar Siti Fatimah, biar jatah ulun barang diberiakan.
Kada apa kita kada makan buka puasa. Yang penting anak kita Sayyidina Hasan dan Husain makan nih. Sayyidina Hasan dan Husain. Kada lawas datang pulang. Tawanan, ulun gak ada bisi makanan, ulun beri ulun makan. Kayak apa leh? Ini ada 2 bijinya lagi, maka berataan puasa. Ayo kita beri sebiji, biar anak kita panggil 2, sepanggil seorang neneknya. Berbuka puasa. Kada dinang tahunya kisah ini nih. Kalau bang ada CCTV mengamira, tapi CCTV Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatu wala naum. Akhirnya dihikayatkan tentang kisah keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah dan kedua putra beliau abadi di dalam Al-Quran. Tuh baca ayatnya, panjang terusannya, kisah-kisahnya. Itu karena apa? Karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita pun dalam beramal hadir kita ketemu ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga walaupun semua binasa akan tetapi kebaikan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang kita yang telah wafat, telah meninggal, dikenang terus karena keikhlasan mereka dalam berjuang untuk kemerdekaan kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah melestarikan kemerdekaan ini sebagaimana niat pejuang kita. Jangan sampai ada yang menjajah, yang mengrorong kita, orang-orang luar. Siapa tokoh-tokoh kita misalnya dari para ulama, para habibnya kayak Habib Ali, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, pemimpin Majelis Talim Kuitang. Dahulu presiden kita, presiden pertama Bung Karno, Presiden Soekarno itu sidin kalau ada napa-napakah datang kepada ulama. Sampai-sampai hendak kemerdekaan Indonesia datang kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kayak apa nih masa kemerdekaan? Itu pas pada 17 Ramadan, apa bukan 17 Agustus 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Nggih, ujar Habib Ali pengarang Maulid Habsyi, wahai Bung Karno, proklamasikan kemerdekaan. Kalau pian kalian proklamasikan, tapi lagi kita merdeka. Ayo sudah wah ini. Lalu ditulislah konteks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga dikabarkan bendiranya apa? Nama anukan bendera siapa? Habib Salim Al-Jufri merah putih. Ujar Habib Ali pengarang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, napa warna benderanya? Merah putih. Di rumah kadida merah putih, cuman ada dinding putih. Lawan apa itu? Dijihit, dikibarkan bendera merah putih. Pejuang kita. Dulu presiden kita aja ulama ini parah. Terusnya kayak itu pula Presiden Soeharto, sidin lawan Habib Muhammad bin Habib Ali bin Abdurrahman parak akrab. Terus juga presiden siapa selanjutnya sampai presiden yang sebelum ini siapa? SBY. Nah itu sidin lawan Habib Abdurrahman, Allah yarhamu Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Itu para kalau ada napa-napa konsultasi. Mudah-mudahan kita pula para pemimpin kita itu selalu dekat dengan para ulama, para habaib, sehingga menjadikan negara kita ini adalah negara yang penuh keberkahan. Ini sekedarnya mudah-mudahan ada manfaat. Hanya Allah zat yang maha kekal. Adapun selain Allah Ta'ala, berataan kita pasti akan mengalami kebinasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita umur panjang, menyehatkan kita, mengabulkan segala hajat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing kita dalam meniti jalan ridhanya, sehingga kita berataan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Ta'ala minta ridha kepada sampean berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.